Slide berikut memperlihatkan siklus algoritma genetik dengan menggunakan mekanisme mesin roulette. Siklusnya dimulai dengan pembentukan populasi awal, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi. Langkah awal dalam proses seleksi adalah melakukan evaluasi dan reproduksi. Evaluasi dan reproduksi ini bertujuan untuk menentukan kualitas dari suatu individu atau kromosom dan untuk memilih individu untuk proses seleksi selanjutnya. Penentuan kualitas suatu individu atau kromosom dilakukan melalui yang namanya fungsi fitness. Apa itu fungsi fitness? Fungsi fitness merupakan alat untuk mengevaluasi kromosom atau individu. Fungsi fitness adalah fungsi yang dioptimisasi oleh algoritma genetik. Nah, pada tahap ini dikenal juga yang namanya nilai fitness. Nilai fitness itu nanti dihitung dari fungsi fitness. Nilai fitness dari suatu kromosom atau individu akan menunjukkan kualitas dari kromosom atau individu tersebut. Nah, misalkan masalah optimisasi seperti ini. Nah, kemudian misalkan juga populasi awalnya itu seperti ini. Populasi awalnya. Jadi ukuran kromosomnya ada 4. Kemudian jumlah individu atau kromosomnya ada 8. Nah, untuk masalah optimisasi ini, fungsi fitness-nya adalah ini. Minus X kuadrat ditambah 14X minus 13. Jadi fungsi yang dioptimisasi oleh algoritma genetik. Ini fungsi fitness-nya. Nah, nilai fitness nanti dihitung berdasarkan fungsi fitness ini. Ambil contoh misalkan untuk individu atau kromosom P1. Nah, ini nilai fitness-nya nanti kita hitung dari fungsi fitness-nya. Jadi kromosomnya ini kita rubah dulu ke bilangan desimal. Jadi bilangan binar ini kita rubah ke bilangan desimal. Ini kalau kita rubah ke bilangan desimal itu 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, 4 ini kita substitusi ke fungsi fitness ini. Jadi X ini kita ganti dengan 4. Nah, ini kalau kita hitung jadi minus 4 kuadrat ditambah 14 dikali 4 minus 13 itu hasilnya 27. Jadi ini nilai fitness dari P1. Nah, ini kalau kita rubah ke persen, 27 dibagi 161, ini jumlah dari semua nilai fitness 161. 27 dibagi 161 itu sama dikali 100%, itu 16,77%. Jadi ini nilai fitness dari P1. Untuk P2 sama. Jadi ini bilangan binar ini, kromosomnya kita rubah ke bilangan desimal. Itu sama dengan 12. 12 kita substitusi ke fungsi fitness. Ini X-nya kita ganti 12. Nanti kalau kita hitung kita dapatkan 11. Ini nilai fitness dari P2. Kita rubah ke dalam persen, 11 dibagi 161 dikali 100%, dapat 6,83. Ini nilai fitness-nya. Nah, untuk yang lain juga sama perhitungan nilai fitness-nya. Jadi kita hitung dari fungsi fitness-nya. Nah, semakin besar nilai fitness, maka kualitas dari individu itu kita anggap semakin bagus atau semakin baik kualitasnya. Nah, proses penentuan kualitas satu individu itu kita sebut sebagai proses evaluasi. Nah, proses selanjutnya adalah proses reproduksi. Reproduksi adalah proses pemilihan individu dari populasi, di mana pemilihannya itu didasarkan pada nilai fitness-nya. Nah, individu yang lebih fit atau yang kualitasnya lebih baik akan lebih besar kemungkinannya untuk dipilih. Nah, berikut adalah ilustrasi dari proses reproduksi. Misalkan populasi dengan 6 individu seperti ini.
Nah, nilai fitness dari setiap individu itu juga diperlihatkan pada tabel ini. Jadi ini nilai fitnessnya. Nah, persentase dari nilai-nilai fitness ini digambarkan pada lingkaran yang kita anggap sebagai mesin roulette. Nah, individu yang nilai fitnessnya paling tinggi, di sini P5 ya, 36%, memiliki bagian terbesar pada mesin roulette. Sedangkan individu yang nilai fitnessnya paling rendah, P2 untuk contoh ini ya 4%, itu akan memiliki bagian yang paling kecil pada mesin roulette. Nah, kemudian mesin roulette ini kita putar 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena ukuran populasinya ada 6. Jadi kita putar 6 kali. Nah, setelah berputar beberapa saat, mesin roulette akan berhenti dan pointernya akan menunjuk pada satu individu yang terpilih. Nah, individu atau kromosom yang nilai fitnessnya paling tinggi akan lebih mungkin terpilih karena porsinya di mesin roulette ini paling besar. Jadi dia lebih mungkin terpilih yang nilai fitnessnya paling tinggi. Sedangkan individu yang nilai fitnessnya paling kecil itu lebih akan kemungkinan terpilihnya akan lebih kecil ya, karena porsinya pada mesin roulette ini juga kecil. Nah, misalkan hasil setelah reproduksi itu seperti ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan P5 dan P6 itu terpilih 2 kali. Kenapa dia bisa terpilih 2 kali? Karena porsinya pada mesin roulette itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia kemungkinan terpilihnya lebih besar juga. Kemudian P1 cuma terpilih 1 kali, P1. P3 juga terpilih 1 kali. Nah, di sini P2 dan P4 itu tidak terpilih. Jadi ini populasi setelah reproduksi. Nah, kemudian setelah reproduksi ini akan diseleksi kembali populasi ini. Nah, kembali ke masalah optimisasi yang tadi. Ini ke masalah optimisasi yang tadi. Jadi kalau untuk contoh ini, untuk kasus ini, itu mesin roulette-nya kita putar 8 kali karena jumlah individunya ada 8. Diputar 8 kali. Nah, ini P3 dan P6 itu pasti tidak terpilih. Tidak terpilih. Karena bagiannya tidak ada di mesin roulette. Di sini 0% nilai fitnessnya. Jadi di mesin roulette itu tidak ada bagiannya. P8 akan lebih mungkin dipilih dibandingkan dengan P2. Karena P8 ini di mesin roulette itu bagiannya paling besar, 22,36%. Jadi dia kemungkinannya untuk terpilih itu lebih besar. Nah, misalkan setelah diputar 8 kali, hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil setelah reproduksi. Jadi di sini pada putaran pertama yang terpilih itu P5, pada putaran kedua P8, putaran ketiga P4, pada putaran keempat P1, putaran mesin roulette yang kelima itu P5, pada putaran yang keenam yang terpilih P7, pada putaran yang ketujuh itu yang terpilih P4, pada putaran yang ke-8 yang terpilih P8. Dari sini kalau kita lihat P8, P5 dan P4 itu terpilih
2 kali. Jadi ini hasil setelah reproduksi. Nah, kemudian populasi hasil reproduksi ini akan diproses lebih lanjut. Jadi nanti proses selanjutnya adalah proses persilangan dan mutasi. Jadi di sini setelah kita lakukan evaluasi dan reproduksi, kita lakukan persilangan untuk proses seleksi selanjutnya. Nah, pada proses persilangan, sebagian gen dari kromosom induk atau parent diwariskan pada keturunannya atau offspring. Nah, persilangan ini dilakukan dengan probabilitas tertentu. Biasanya berkisar antara 0,1 sampai 1. Nah, oleh karena persilangan dilakukan dengan probabilitas, maka suatu pasangan mungkin saja tidak mengalami persilangan. Jadi ini tujuan dari persilangan dilakukan dengan probabilitas. Jadi tidak semua pasangan itu nanti dilakukan persilangan, ya, karena ada probabilitasnya. Nah, kalau pasangan itu tidak mengalami persilangan, maka dianggap keturunannya itu akan memiliki kromosom yang sama seperti induknya, atau kromosom dari keturunannya itu merupakan kopi dari kromosom induknya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin melakukan persilangan antara pasangan individu P1 dan P2 seperti ini. Nah, nanti pertama-tama sebelum dilakukan persilangan, kita tentukan dulu titik persilangannya. Nah, titik persilangan ini ditentukan secara acak atau random. Jadi bisa di sini titiknya, bisa di sini, bisa di sini. Jadi acak nantinya. Nah, ini cara menentukan titik persilangan secara acak. Misalkan kromosom dengan jumlah gen sebanyak K seperti ini, maka titik persilangan nantinya bisa di titik 1, 2, 3 sampai J ini, ya. Jadi ini kemungkinan titik persilangannya yang nanti akan kita tentukan secara acak. Nah, titik ini kita pilih secara acak dengan menggunakan pembangkit bilangan acak. Nah, kalau di Excel itu bisa menggunakan fungsi range between 1, K-1, di mana K-nya itu adalah jumlah gen atau ukuran kromosomnya. Nah, fungsi ini akan membangkitkan bilangan acak antara 1 sampai K-1. Nah, kalau untuk contoh yang ini contoh yang tadi. Jadi kita ingin melakukan persilangan antara individu P1 dan P2. Nah, di sini karena jumlah gennya ada 10, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka titik persilangan bisa di titik persilangan bisa di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini titik persilangannya. Nah, jika menggunakan Excel, maka perintahnya adalah seperti ini. Range between 1,9. Ya. Jadi perintah ini nanti akan membangkitkan bilangan acak antara 1 sampai 9. Nah, bilangan acak yang dihasilkan itu merupakan titik persilangannya. Oke, mungkin kita coba aja lihat Excelnya. Jadi kita mau membangkitkan bilangan acak antara 1 sampai 9
untuk menentukan titik persilangannya. Jadi kita langsung lihat aja fungsinya range between. Ini kita okekan saja. Nah, ini diminta batas bawahnya ya 1 sampai 9, jadi batas atasnya 9. Kita okekan ya 7. Jadi ini bilangan acaknya 7. Ini kalau kita coba lagi, ini beda bilangannya ya, karena dia bilangan acak, pembangkit bilangan acak. Kita pastekan ya 3 ya. Nah, jadi untuk contoh ini itu titik persilangannya itu yang tadi ya. Kita coba lagi ya 2, di titik 2 berarti dia. Jadi titik persilangannya itu yang ini di sini. Nah, kemudian misalkan pembangkit bilangan acak tadi menghasilkan angka 6 ya. Nah, maka titik persilangannya itu adalah di titik 6 di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Jadi ini titik persilangannya di titik 6. Nah, ini hasil dari persilangan. Terlihat bahwa hasil persilangan menghasilkan keturunan yang mewarisi sebagian gen dari kromosom induknya. Jadi kombinasi gitu ya, kombinasi dari kromosom induknya. Jadi ini kromosom keturunannya ya. Jadi dia merupakan kombinasi dari kromosom induknya. Nah, ini contoh kalau misalkan bilangan acaknya itu menghasilkan angka 3, maka titik persilangannya itu di titik 3 ini. Di sini titik persilangannya. Maka kalau di sini titik persilangannya, maka ini hasil dari persilangan. Nah, di sini juga kromosom dari keturunan itu memiliki kromosom yang merupakan kombinasi dari kromosom induknya. Nah, ini kalau tidak ada persilangan. Nah, sebelumnya telah diuraikan bahwa persilangan dilakukan dengan probabilitas tertentu. Nah, dengan demikian suatu pasangan mungkin saja tidak mengalami persilangan. Nah, pada kasus ini dianggap keturunannya itu akan memiliki kromosom yang sama seperti induknya, atau kromosom dari keturunannya itu adalah kopi dari kromosom induknya. Jadi ini kalau tidak ada persilangan. Nah, ini adalah langkah-langkah dari proses persilangan. Langkah yang pertama, buat pasangan untuk individu-individu pada populasi hasil reproduksi. Nah, pada langkah ini tentukan juga probabilitas untuk persilangan atau PC. Nah, untuk setiap pasangan pada langkah yang pertama, tetapkan suatu bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, untuk keperluan ini dapat menggunakan pembangkit bilangan acak. Nah, kalau di Excel itu kita bisa menggunakan fungsi range ini. Ini fungsi untuk pembangkit bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, untuk setiap pasangan, cek apakah probabilitas persilangan PC itu lebih besar dari bilangan acak. Jika ya, lakukan persilangan. Jika tidak, jangan lakukan
persilangan. Nah, misalkan ini adalah populasi hasil reproduksi yang selanjutnya akan dilakukan proses persilangan. Nah, proses persilangan dilakukan dengan probabilitas antara 0,1 sampai 1. Nah, untuk contoh ini kita ambil probabilitas 0,6 atau BC-nya 0,6. Nah, langkah pertama dalam proses persilangan adalah membuat pasangan untuk setiap individu dalam populasi ini. Nah, oleh karena ada 8 individu, maka akan ada 4 pasangan. Jadi di sini P1 dan P2 kita pasangkan. Pasangan pertama, pasangan kedua itu P3 dan P4, pasangan ketiga P5 dan P6, pasangan yang keempat itu P7 dan P8. Nah, kemudian untuk setiap pasangan itu kita tetapkan suatu bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, untuk kepuluhan ini bisa kita gunakan pembangkit bilangan acak. Nah, kalau di Excel itu kita gunakan fungsi ren dalam kurung. Nah, mungkin kita lihat aja, kita coba Excelnya. Kita buka fungsinya, ya, ren. Nah, kita oke kan? Ya, jadi dia membangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Ya. Di sini 0,56 ya, bilangan acaknya. Nah, kalau kita perlu 4, karena tadi ada 4 pasangan ya, jadi kita perlu 4 bilangan acak, kita kopikan aja nanti ini. Jadi kita sorot 4 sel, 2 sel, kemudian kita pastekan. Jadi ini bilangan acaknya. Ini bilangan acak untuk pasangan pertama 0,07. Ini untuk pasangan yang kedua 0,199. Ini untuk pasangan yang ketiga 0,23. Ini untuk pasangan yang keempat 0,95. Jadi bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, misalkan bilangan acak yang dihasilkan itu seperti ini. Ini bilangan acak yang dihasilkan oleh fungsi ren ini. Seperti ini. Jadi untuk pasangan pertama itu 0,8, pasangan yang kedua 0,7, pasangan ketiga 0,5, pasangan keempat 0,9 bilangan acaknya. Nah, selanjutnya untuk setiap pasangan ini kita cek apakah probabilitas persilangan atau PC lebih besar dari bilangan acak ini. Jika lebih besar, maka kita lakukan persilangan. Jika lebih kecil, jangan lakukan persilangan. Nah, di sini kalau kita lihat, persilangan itu hanya dilakukan pada pasangan 3. Karena PC-nya lebih besar dari bilangan acak. Sedangkan pasangan 1, 2, dan 4 itu tidak kita lakukan persilangan karena PC-nya, probabilitas persilangannya itu lebih kecil dari bilangan acaknya. Jadi yang dilakukan persilangan itu cuma pasangan 3 ini. Nah, ini adalah persilangan antara P5 dan P6 ya, pasangan 3 tadi. Nah, kemudian ini hasil dari persilangannya. Nah, di sini kita misalkan titik persilangannya itu di titik 2. Jadi ini titik persilangan ini kita tentukan secara acak ya dengan menggunakan range between 1,3 ya, karena
uh, karena jumlah gennya ada 4 ya, jadi range between 1,3 ya, K-1 tadi. Nah, kalau titik persilangannya di titik 2, maka ini hasil persilangannya seperti ini. Nah, ini adalah populasi setelah dilakukan proses persilangan. Nah, di sini terlihat bahwa setelah persilangan, individu-individu yang berubah itu hanya P5 dan P6 yang merupakan kombinasi dari kromosom induknya ini. Nah, populasi dari hasil persilangan ini nanti akan dilakukan seleksi lagi melalui proses mutasi. Nah, mutasi merupakan proses seleksi tahap terakhir dalam siklus algoritma genetik dengan mekanisme mesin Rowlett. Nah, pada proses mutasi, salah satu gen dalam kromosom itu dipilih secara acak dan diubah nilainya sehingga menghasilkan kromosom yang baru. Nah, mutasi juga dilakukan dengan probabilitas tertentu, jadi sama seperti pada persilangan ya. Nah, PM ini atau probabilitas mutasi ini biasanya nilainya kecil dan berkisar antara 0,001 sampai dengan 0,1. Nah, kenapa kecil? Karena ini dilakukan agar mutasi itu tidak terlalu sering dilakukan gitu. Jadi ini alasan kenapa probabilitasnya itu kecil, antara 0,001 sampai dengan 0,1. Nah, pada proses mutasi, salah satu gen dalam kromosom itu diubah nilainya. Nah, pemilihan gen yang mana yang akan diubah nilainya atau yang akan dimutasi itu ditentukan secara acak. Nah, untuk keperluan ini dapat menggunakan pembangkit bilangan acak, range between, jadi mirip dengan di proses persilangan tadi. Jadi kita gunakan fungsi ini, range between 1 dalam kurung 1, K, di mana K-nya itu adalah jumlah kromosom atau jumlah gennya, ukuran kromosomnya atau jumlah gennya. Nah, pada contoh ini, karena jumlah gennya ada 10, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka perintahnya adalah range between 1,10. Karena jumlah gennya ada 10. Nah, misalkan perintah ini menghasilkan bilangan acak 8. Maka gen yang dimutasi adalah gen yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini yang akan kita mutasi atau kita ubah nilainya. Nah, gen ini kita ubah nilainya yang tadinya 1 menjadi 0. Jadi kita mutasi dari tadinya 1 menjadi 0 nilai gennya. Nah, untuk contoh ini bilangan acak yang dihasilkan adalah 4. Maka gen yang dimutasi itu adalah gen yang ke-4. 1, 2, 3, 4. Nah, gen ini diubah nilainya yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, sedangkan untuk contoh ini, proses mutasi tidak dilakukan atau tidak ada gen yang diubah nilainya. Nah, ini langkah-langkah dari proses mutasi. Nah, yang pertama, tentukan probabilitas mutasi atau PM. Kemudian yang kedua, untuk setiap individu dalam populasi hasil persilangan, tetapkan suatu bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, ini juga kalau untuk Excel itu bisa kita gunakan untuk pakai bilangan acak ini, range dalam kurung ini. Kemudian langkah selanjutnya, cek apakah PM lebih besar dari bilangan acak.
Jika ya, lakukan mutasi. Jika tidak, jangan lakukan mutasi. Nah, misalkan ini adalah populasi hasil persilangan tadi yang akan kita seleksi lebih lanjut menggunakan proses mutasi. Nah, langkah pertama dalam proses mutasi adalah menentukan probabilitas mutasi. Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya, probabilitas ini nilainya berkisar antara 0,001 sampai 0,1. Nah, untuk contoh ini kita ambil probabilitasnya itu 0,1. Nah, kemudian untuk setiap individu itu kita tetapkan suatu bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, untuk keperluan ini kita gunakan pembangkit bilangan acak. Kalau di Excel itu bisa kita gunakan fungsi rand ini. Nah, misalkan ini hasilnya ya, hasil dari pembangkit bilangan acaknya dengan menggunakan fungsi rand ini. Nah, selanjutnya dicek apakah probabilitas mutasi lebih besar dari bilangan acak ini. Jika lebih besar, itu kita lakukan mutasi. Jika lebih kecil, jangan lakukan mutasi. Nah, pada contoh ini, mutasi hanya dilakukan pada individu P3 karena PM lebih besar dari bilangan acak. Sedangkan untuk individu-individu yang lainnya itu tidak dilakukan mutasi karena PM itu lebih kecil dari bilangan acaknya. Jadi yang kita mutasi hanya P3 di sini. Cuma satu individu. Cuma P3 yang kita lakukan mutasi. Nah, ini adalah proses mutasi dari P3. Nah, untuk menentukan gen mana yang akan dimutasi atau diubah nilainya, ini dapat menggunakan fungsi pembangkit bilangan acak. Nah, untuk contoh ini kita gunakan range between dalam kurung 1,4 karena jumlah gennya ada 4. Nah, misalkan bilangan acak yang dihasilkan itu adalah 3. Maka nanti gen yang ketiga ini yang kita ubah nilainya. Yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, ini adalah populasi yang baru ya, setelah dilakukan proses mutasi. Nah, di mana mutasi itu hanya dilakukan pada individu P3. Jadi ini hasil dari setelah mutasi. Nah, ini perbandingan antara populasi awal dan populasi baru setelah dilakukan proses seleksi. Ya, jadi yang di sebelah kiri adalah populasi awal atau populasi sebelum dilakukan proses seleksi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah populasi baru atau populasi setelah melalui proses seleksi, mulai dari proses evaluasi, reproduksi, persilangan sampai mutasi. Nah, di sini terlihat bahwa nilai fitness dari populasi baru itu lebih baik. Nah, selanjutnya populasi yang baru ini nanti akan diproses lagi dengan cara yang sama atau siklus algoritma genetiknya itu diulangi lagi. Nah, di akhir proses nantinya kromosom dengan nilai fitness yang terbaik itu kita ambil sebagai solusinya. Jadi kromosom dengan nilai fitness yang paling bagus atau yang tertinggi itu yang kita ambil sebagai solusi dari masalah optimisasi. Nah, seperti yang tadi yang telah diuraikan, proses seleksi itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sampai kapan proses ini dilakukan? Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghentikan proses dalam siklus algoritma genetik. Yang pertama adalah menggunakan kriteria generasi maksimum. Nah, dengan cara ini pada proses seleksi kita tetapkan suatu jumlah generasi maksimum, misalkan 50, 100, 200 atau 500 generasi.
Nah, jika jumlah generasi ini telah mencapai nilai maksimum tersebut, maka proses seleksi kita hentikan. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat nilai rata-rata dari fungsi fitness. Nah, jika nilai rata-rata tersebut tidak lagi berubah atau tetap pada generasi-generasi berikutnya, maka proses seleksi kita hentikan. Nah, namun demikian cara yang pertama adalah lebih populer atau sering digunakan. Nah, perlu juga dicatat bahwa proses dalam algoritma genetik itu dilakukan dengan bantuan komputer atau bukan dilakukan secara manual.